KPK menggeledah dua rumah sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi dan Jakarta. PDIP menyebut penyidik KPK terhadap Hasto saat ini syarat dengan aroma politisasi dan pengalihan isu dari kasus yang lebih besar. Salah satunya rilis OCCRP yang menilai Jokowi peringkat ketiga pemerintahan terkorup. Namun hal ini dibantah Jokowi. Dua rumah sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi dan Jakarta digeledah KPK. Dari penggeledahan, KPK menyita buku kecil dan flash disk dari kediaman Hasto. Keduanya tercatat di dalam laporan penyitaan yang diberikan penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan atas dugaan kasus suap pergantian antar waktu, PAU anggota DPR, dan dugaan perintangan penyidikan yang diduga melibatkan Hasto Kristianto. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penggeledahan yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur. Update penggeledahan Hasto kemarin Pak gimana Pak? Ya sesuai prosedur aja. Hasilnya nanti kan pasti dilaporkan oleh penyidik. Gitu ya. Udah ada barang bukti yang ditemukan Pak? Secara spesifik penyidik lah itu. Katanya kata PDIP ada flash disk sama dokumen. Ya itu penyidik lah yang mengerjakan nanti silakan. Baik, terima kasih ya. Menyikapi penggeledahan yang dilakukan KPK, tim hukum DPP PDI Perjuangan mengatakan apa yang dilakukan KPK tidak lepas dari aroma politisasi. Ini Pak Hasto ini bukan pejabat negara, Bos. Bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri. Perkara ini tidak ada merugikan keuangan negara. Dalam seprindik itu ada dua. Satu katanya melakukan suap gratifikasi. Yang satu lagi adalah obstruction of justice. Ini dua hal yang berbeda. Bagaimana mungkin misalnya Mas Hasto melakukan suap, tetapi di sisi lain dia menghalangi Harun Masiku. Ini nggak benar ini sprindiknya. Ini kan dua. Harus ada dong badan yang satu lagi. Ada Pak Hasto yang satu lagi. Nah dari sini aja pun kita membacanya sudah berbeda. Nah maka sampai hari ini kita meyakini memang ini murni adalah politisasi. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyebut kasus suap dan perintangan penyidikan tetap harus diproses hukum dan hal tersebut berlaku pada siapapun meski yang bersangkutan bukan seorang penyelenggara negara. Ya, perintangan penyidikan, suap, itu tidak harus pejabat negara, penyelenggara negara, siapapun bisa menjadi tersangka pemberi suap, bisa menjadi tersangka perintangan penyidikan. Tidak ada kualifikasi harus penyelenggara negara di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Beda kalau yang disangkakan adalah pasal 2 pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi kita lihat ini adalah suap. Jadi yang dimaksud tadi misalnya ini dikatakan tidak merugikan keuangan negara, ya jelas ini adalah perkara suap. Suapnya pun mungkin relatif kecil dibandingkan perkara-perkara lain. Tapi bukan berarti ini tidak harus diproses hukum, harus diproses hukum justru. Tak hanya tudingan politisasi yang dilontarkan pihak Hasto, juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim menyebut penggeledahan rumah sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah pengalihan isu dari kasus yang lebih besar. Salah satunya rilis OCCRP yang menilai Presiden Joko Widodo peringkat 3 pemerintahan yang korup. Menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup. Jadi bagi kami dan bagi Pak Sekjen ini bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan, namun tidak ada lain selain untuk mengalihkan isu. Tapi tudingan ini dibantah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi bilang hal itu sudah diklarifikasi pihak OCCRP. Jakarta ditanyakan di Jakarta, masa ditanyakan ke pensiunan. Tidak ada, itu proses hukum biasa. Ya, namanya isu aja. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Selain menggeledah kediaman Hasto guna memperdalam penyidikan, KPK juga memeriksa mantan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina dan juga mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Hasto setelah sempat tidak hadir dalam panggilan perdananya sebagai tersangka, akan kembali dijadwalkan diperiksa pada 13 Januari mendatang usai peringatan HUT PDI Perjuangan. Tim Liputan Kompas TV.
Sesaat lagi saudara, harga komoditas cabai terus meroket. Di Bandung, Jawa Barat, harga cabai rawit domba menembus Rp140.000 per kilogram.